Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tammatan qubilat min wasairu amalih. Fa in wujidat naqisatan riddat min wasairu amalih. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pemuka-pemuka agama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh-sesepuh kita, orang tua kita yang hadir, yang sama-sama kita hormati, para bapak, para ibu, hadirin sekalian, Majelis Ta'lim Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, patutlah kiranya pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Sehingga kita semua sampai detik hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar, dan masih menetapi keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tiada lain adalah berkat rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang di dalam rumah sakit, banyak orang-orang yang kaya namun tidak bisa menikmati kekayaannya karena sakit stroke. Kita semua syukur alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah arsitektur peradaban dunia, yang telah membangun pola pikir umat, yang telah berhasil membangun pola pikir manusia dari jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhruju lana minadh-dhulumati ilan nur. Yakni kita dimasukkan dalam agama yang dipilih Allah, yakni agama Islam. Syukur alhamdulillah. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah disebutkan dalam sebuah hadis, ala inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ketahuilah bahwasanya kaum muslimin, bulan Rajab ini adalah bulan Allah dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku.
Oleh karena itu ketika kita masuk bulan Allah, yakni bulan Rajab ini, maka disunahkan kita dalam doa setiap salat 5 waktu dianjurkan kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan ulun di bulan Rajab ini ya Allah, yakni bulan Allah ini. Kita minta diberkahi oleh Allah. Dan berkahi pula di bulan Rajab, yakni bulan Rasulullah. Habis bulan Rajab ini habis, Pak, masuk bulan Rajab. Wa ballighna Ramadan. Dan berkahi pula, sampaikan kami ini di bulan Ramadan. Kenapa kita minta di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itulah bulan yang penuh berkah. Bulan di mana amalnya itu sekali untuk beramal, tapi pahalanya berlipat-lipat ganda. Apabila bulan Ramadan sudah sampai, dibuka itu pintu surga, dikunci itu pintu neraka, dan dirantai semua syaitan-syaitan iblis yang ada. Makanya setiap kali datang, Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz? Di dalam hadis disebutkan, begitu datang bulan Ramadan, ujarnya iblis syaitan sudah dirantai. Kenapa pulang di dalam bulan Ramadan? Banyak orang yang berbuat dosa. Kadalah berdusta itu Ustaz. Ada pertanyaan begitu. Jawabannya apa? Jawabannya bukan berdusta. Manusia kalau sudah bergelimang berbuat dosa, ya, kalau sudah kebiasaan menyimpang syariat ajaran agama Islam, orang kalau sudah biasa berlumpur dosa, yang menjadi iblis manusianya, bukan iblisnya itu, bukan dirantai. Begitu masuk bulan Ramadan, sebetulnya iblis setan sudah dirantai. Ini persoalannya, yang di iblis bukan iblis yang nggak kelihatan. Manusianya sudah jadi iblis. Ini persoalannya. Makanya ini persoalan kita. Jangan membiasakan kita berbuat dosa. Karena ketika kita sudah biasa berbuat dosa, begitu masuk bulan Ramadan, nggak merasa dia berbuat dosa. Iblisnya sudah dirantai. Lagi-lagi manusianya lagi-lagi berbuat dosa. Makanya di situ wujud iblis menjelma menjadi manusia. Manusianya jadi iblis. Makanya anak-anak yang masih belajar, kami berpesan, bertemanlah, berkawanlah teman yang membawa jalan menuju surga. Karena teman itu ibarat pisau, setungkul-tungkulnya pisau, ini kalau kena digesek, ya, digesek terus, karena kena gesekan kawan terus, ini akan mempengaruhi. Pisau itu yang tungkul, yang tagar, ini kalau digosok terus, akan tajam dan akan mengkilap. Itu pengaruh dari kawan. Makanya kalau kita berkawan dengan seorang penjual minyak harum, setidaknya kita pulang kecium bau harum juga. Kalau kita berkawan dengan seorang ustadz, seorang ulama, setidaknya dapat ilmunya. Kalau kita berkawan dengan kawan orang pandai besi, setidaknya bau hangit kita dapat. Iya. Kalau kita umpat seorang ustadz, seorang dai, seorang penceramah, satu sisi mungkin di sana, begitu datang dihormati, disanjung, ya, mendapat juga pancaran kehormatan. Kita tahu cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu, kalau nanti kurang panjang, kurang jelas dengan cerita ulun, silahkan dibuka juz 15 surat Kahfi. Itu singkat dicerita, pada saat itu ada umat Rasulullah berdakwah untuk mengibarkan panji-panji Islam, untuk mengajak orang sholat. Namun pada saat itu tidak mendapatkan sambutan umatnya, bahkan pada saat itu mau dibunuh, dibawakan parang, dibawakan kayu.
7 orang ini masuklah ke dalam sebuah goa, dikawani dengan seekor anjing. Begitu masuk di dalam goa, goa itu tertutup dengan batu besar. Dalam riwayat, dalam keterangan di Al-Quran itu, Ashabul Kahfi bersama kawannya anjing itu ditidurkan selama kurang lebih 300 tahun. Jadi duitnya yang dibawa sudah nggak laku lagi. Singkat dicerita, dalam sebuah riwayat, satu-satunya binatang yang nanti akan masuk surga, anjing itu. Anjing satu-satunya yang masuk surga, ya, kawannya Ashabul Kahfi. Seekor anjing saja, kalau berkawan dengan seorang ulama, seorang ustadz, ada bagian masuk surga, apalagi kita. Ini sebuah iktibar, sebuah contoh. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih tepatnya lagi, kita ini sekarang berada di bulan Allah. Karena Rasulullah beliau menyampaikan, ala inna Rajab syahrullah. Bulan Rajab ini adalah bulan Allah. Dan bulan Rajab ini sebetulnya mempunyai beberapa keutamaan dan keistimewaan. Di antara keutamaan dan keistimewaan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man shoma yauman min yaumi Rajab, faka'annahu shoma 40 sanah." Barang siapa yang mau berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab, di bulan Allah ini, maka nilainya faka'annama shoma 40 sanah. Maka nilainya sama, orang itu telah beribadah, telah berpuasa selama 40 sanah, 40 tahun. Nah, tinggal berapa hari ini harus ambil bagian gitu, Pak. Disinilah kemuliaan umat Rasulullah yang mohon maaf rata-rata usianya 60 sampai 80 rata-rata umat Rasulullah. Namun di sisi Allah umurnya akan berkah, akan berlipat ganda. Kenapa? Karena umat Rasulullah sering mengamalkan daripada bulan-bulan rahasia yang disampaikan Rasulullah. Di antaranya puasa 1 hari di bulan Allah ini nilainya sama, 40 sanah, faka'annama shoma 40 sanah. Nilainya itu seakan-akan kita telah beribadah selama 40 tahun. Pernah nggak kita membayangkan usia 40 tahun ini, kalau dibayangkan beras 1 truk, cukup nggak untuk kita hidup 40 tahun? Cukup nggak? Nggak cukup. Makanya begitu berharganya untuk kita berpuasa. Mari, masih ada kesempatan, masih ada waktu, niat, ya, ambil waktu yang paling berkah, yang paling bisa kita ambil untuk berpuasa. Kalau bisa puasa di hari Senin, malam Senin, ya, sebelum sahur kita pasang alarm jam 3:30 atau jam 4 berpuasa kita. Untuk mengambil berkah bulan Allah, niat berpuasa lillahi ta'ala, niat berpuasa di bulan Rajab semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sehari itu nilainya seakan-akan kita telah berpuasa selama 40 tahun. Jadi kalau berpuasa 2 hari, berarti sama halnya 80 tahun kita berpuasa. Kalau berpuasa 3 hari, maka sama halnya 120 tahun, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sebuah keutamaan, sebuah keistimewaan bagi kita umat Rasulullah. Ini sebetulnya rahasia masuk surga, Pak. Di antara tiket masuk surga dibuka oleh Rasulullah, tinggal kita aja lagi mau menggawe apa enggak. Sudah ditunjukkan, ini pahala rahasia yang Rasulullah simpan. Oh, dibuka kajiannya. Hanya puasa 1 hari.
nilainya seakan-akan kita beribadah selama 40 tahun. Namun berpesan ibu lah, mohon maaf, ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Ujar Siti Aisyah, kami golongan wanita tidak disuruh untuk mengqadai salat, tapi disuruh untuk mengqadai puasa. Artinya apa? Perempuan itu kalau datang bulan sembahyangnya gratis. Sembahyangnya kada usah sembahyang. Bonus bagi seorang wanita. Tapi disuruh juga untuk mengqadai puasanya. Nah, ini begitu datang bulan Rajab, hendak puasa Rajab, tapi digabung sama mengqadai Ramadan, kada boleh. Kenapa kada boleh? Karena amalan wajib. Kalau amalan sunnah sama sunnah boleh. Niat ulun berpuasa bulan Rajab, puasa pulang hari Kamis, atau puasa pulang hari Senin. Nah, ini sama-sama amalan sunnah, boleh. Tapi kalau ibu yang mohon maaf, yang waktu datang bulan di bulan Ramadan, yang bulan Ramadan semalam belum membayar, ulun mengatakan sebelum masuk bulan Ramadan dibayar ibu. Sudah kaum hawa, kaum ibu gratis sembahyangnya, jangan pula bertawar puasanya gratis pulang. Kaum laki-laki yang protes, Pak. Kaum laki-laki bu protes, kenapa Pak Ustadz? Nyamannya pan jadi binian, sembahyang gratis. Ulun pang bolehlah gratis sembahyang. Oh boleh, boleh. Kaum laki-laki yang mau gratis sembahyang boleh, tapi 3 syaratnya kalau mau. Yang pertama, harus jadi orang gila. Mau nggak? Kalau mau gratis, kaum laki-laki hendak protes sama perempuan, syaratnya 3. Yang pertama, jadi orang gila. Yang kedua, jadi anak kecil lagi. Mau nggak? Jadi anak kecil kayak apa? Kayak jadi anak kecil? Ya susah lah. Yang ketiga, mati saja, nanti disolati. Mau nggak? Tentu nggak mau. Kita syukur alhamdulillah, dijadikan laki-laki pun perempuan sama, semua ada garisnya. Para bapak, ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita di dalam kitab Al-Istiqamah, susunan daripada Kiai Haji Hasan Abdullah. Pengarangnya itu yang menyusun ini adalah seorang penghafal Al-Quran 30 juz. Di sana diceritakan ketika Nabi Isa berdakwah mengajak umat untuk beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa itu di dalam pertengahan perjalanannya beliau melewati sebuah gunung, di mana gunung ini mengeluarkan pancaran sinar yang begitu terang. Kemudian Nabi Isa bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, ada apa gerangan di dalam perut gunung ini sehingga mengeluarkan pancaran sinar yang begitu terang? Ya Allah, tunjukkan dengan kebesaran-Mu ya Allah, ada apa di dalam perut gunung ini sehingga mengeluarkan pancaran sinar yang begitu terang?" Kemudian karena yang meminta kekasih Allah, seorang nabi yang Allah pilih, Nabi Isa alaihi salam, maka spontan Allah mengabulkan. Gunung yang mengeluarkan pancaran yang begitu terang itu terbelah menjadi 2. Gunungnya terbelah. Begitu gunungnya terbelah, muncullah seorang laki-laki ahli ibadah yang mukanya bercahaya, badannya bersih, mukanya cakep, tampan, menawan. Sehingga laki-laki ini langsung menyapa, "Ya Nabi Allah, ayu hajatukum." Wahai Nabi Allah, Nabi Isa alaihi salam, ada apa dengan engkau? Apa keperluan pian? Lalu Nabi Isa menegur seorang laki-laki yang keluar dari gunung ini, "Ya rajul,
Wahai seorang laki-laki, kamu ini siapa? Tanyanya Nabi Isa. Kemudian seorang laki-laki ini menjawab, ya Nabi Allah, ana min ummati Isa. Saya ini adalah umatnya Nabi Isa. Saya bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umurku ini sudah ratusan tahun. Aku hanya ingin dipanjangkan umurku. Aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Dan aku dipanjangkan umur dan aku berada di dalam perutnya gunung. Aku hanya beribadah kepada Allah, pengen panjang umur, pengen menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya ratusan tahun. Kemudian Nabi Isa ini beliau bermunajat lagi kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, adakah orang yang lebih mulia daripada orang yang di hadapanku ini ya Allah, di mana orang yang di hadapanku ini sudah beribadah selama ratusan tahun. Orang ini hanya ingin panjang umur, hanya ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Ibadahnya sudah ratusan tahun ya Allah. Adakah orang yang lebih mulia daripada orang ini ya Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ada. Siapa ya Allah? Yaitu umat Nabi Muhammad yang mau berpuasa satu hari di bulan Rajab ini lebih mulia daripada umatnya Nabi Isa yang sudah ratusan tahun beribadah di dalam perut gunung yang mengeluarkan pancaran yang begitu terang tadi. Kita ditakdirkan umat Rasulullah, syukur alhamdulillah. Coba bayangkan, kaumnya Nabi Isa beirinya ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, hanya mau berpuasa, hanya ingin diakui menjadi umat Nabi Muhammad dan mengumpati amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah. Nah, kita yang hidup bagaimana? Ambil bagian. Bapak, Ibu, kita berpuasa. Ambil kalau nggak Senin atau hari Kamis. Sehari barang. Yang sehari ini nilainya seakan-akan kita telah beribadah selama 40 tahun. Jadi niatnya apa? Jangan niat yang lain. Niat puasa Rajab hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada memuliakan bulan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Akrimu Rajaba yukarrimullahu bi alfi karamatin yaumal qiyamah. Muliakan bulan Allah ini, maka kelak di hari kiamat nanti akan Allah muliakan dengan 1000 kemuliaan. Berkat kita memuliakan bulan Allah. Kata Rasulullah lagi, Rasulullah beliau ajarkan untuk kita semua, inna fil jannati nahrun yuqalu lahu rajabun ma'uhu ashaddu bayadan minal labani wa ahla minal asal wa barada minas salji man sama min yaumi rajaba saqallahu min dzalikan nahar. Kata Rasulullah, beliau buka tabir tentang syurga. Sesungguhnya di dalam syurga itu ada sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir itu namanya Sungai Rajab. Di mana Sungai Rajab ini airnya itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih dingin daripada salju. Kata Rasulullah, barang siapa yang mau berpuasa sehari saja di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan meminumi air sungai yang namanya air Sungai Rajab itu, di mana sekali minum selama-lamanya tidak akan kehausan lagi. Syukur alhamdulillah. Pada kesempatan umur kita yang masih sehat, mari kita sama-sama mengambil hikmah berkah bulan Allah dengan puasa satu hari. Insya Allah. Para bapak, ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Identik
Ketika kita memperingati peringatan Isra wal Mi'raj, itu pasti banyak kisah dan kisah tentang Isra. Kalau ulun berkisah tentang Isra, nanti tentang perjalanannya sudah sering diungkap orang. Kita ambil poin saja. Kita ambil intinya saja. Ya, kita ambil intinya. Apa hikmah yang terpenting di dalam peringatan Isra? Tiada lain adalah salat. Sedikit kami membuka rahasia tentang salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salat." Kalau apabila terjadi hari kiamat nanti, pertama-tama yang ditanya itu adalah masalah salat. Bukan yang ditanya berapa hartamu, berapa kekayaanmu, berapa mobilmu, berapa rumahmu, bukan. Tapi yang ditanya adalah masalah salat. Fa in wujidat tammatan qubilat min wasairu amali. Apabila dilihat salatnya sempurna, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sempurna, maka semua amalnya diterima karena sempurna 5 waktu. Diterimanya semua amal karena salat 5 waktunya sempurna. Tapi fa'in wujidat nakisatan ruddat min wasairu amali. Namun apabila dilihat salatnya tidak sempurna, subuhnya hilang, melandau, kesiangan. Kenapa? Main nonton bola Piala Dunia, ya, diambil nonton bolanya, subuhnya hilang. Yang anak-anaknya, kenapa kada sembahyang? Kemalaman main game. Sering kami ini di sekolahan, Pak, kita tanya ini termasuk ini, diantaranya anak murid kami. Sering kami absen. Bapak ulun sumpahi biasanya kalau mau betakun. Bapak bersumpah demi Allah, wallahi tallahi billahi ulun betakun sekarang di ruangan sekolahan. Sering kami absen satu-satu. Kamu bang, satu persatu kami tanya, sembahyang enggak tadi subuh? Enggak, Pak. Kenapa enggak sembahyang? Enggak ada yang banguni, Pak. Abah mama bang, abah sama mama kada sembahyang juga. Nah, sama abah mamanya kada sembahyang. Ini persoalan. Orang tua ini cermin. Kalau abahnya kada sembahyang, baginya anaknya. Ingat Pak, 12 nasib umat Rasulullah nanti akan dihadang di padang mahsyar. 12 nasib umat Rasulullah nanti, muka mereka dirubah. Suratuhum kasuratul khanazir. 12 nasib umat Rasulullah itu nanti akan dirubah sebagaimana rupa babi. Tahu babi, Pak? Babi tahu, Pak? Babi itu apa? Tahulah babi. Ganteng kah babi itu? Jadi sahabat Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, man haula'i suratun kasuratul khanazir?" Ya Rasulullah, siapa gerangan mereka itu? 12 nasib umatmu dirubah sebagaimana rupa babi. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, haula'i ummati wa yatahawwanuna fis shalah. Mereka itu adalah umatku, namun semasa hidupnya di dunia selalu menggampang-gampangkan sholat. Ingat sholat itu. Memang Rasulullah itu memberi jaminan ni'matul mauti fi dinillah. Senyaman-nyamannya orang yang meninggal dunia, orang yang mau menetapi agama Islam. Tapi Islam yang bagaimana? Islam yang sempurna, yang amal ma'ruf nahi mungkar. Islam yang benar-benar, bukan Islam KTP, nama paijan, agama Islam, orangnya kada sembahyang. Berarti yang masuk KTP, yang masuk surga KTP-nya aja, orangnya masuk neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja tanpa alasan
kafir, kata Rasulullah. Kafirnya nyata. Di mana tempatnya kafir? La'anallahul kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha la tajidu waliya wala nasira. Allah telah melaknat orang-orang kafir, termasuk umat Rasulullah yang kada mau sembahyang itu kafir. Tempatnya di mana? Neraka sa'ir, dan dimasukkan selama-lamanya di dalamnya. La tajidu waliya wala nasira. Orang yang kada sembahyang itu masuk neraka di dalamnya, dijuluki kafir karena nggak sembahyang mereka itu, dan tidak ada yang bisa menguasai di sana. Perlu kita renungi sejenak, Pak. Ketika orang itu dibungkus kain kafan, orang banyak menangis di dalam rumah. Ketika diantarkan jenazah, ya, ketika diantarkan jenazah, diiringi sanak famili, kerabat, orang-orang terdekat, dan masyarakat tetangga dan lain sebagainya menggiring dengan kata-kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sadar di situ kita. Coba, mobil semewah-mewahnya mobil yang kita punya, kendaraan terakhir kita adalah keranda. Baju semewah-mewahnya yang kita punya, semahal-mahalnya baju yang kita punya, baju terakhir kita adalah kain kafan. Sebagus-bagusnya rumah megah besusun 10, terakhir ketika orang meninggal dunia, rumahnya adalah liang kubur. Sadarlah di situ. Ketika jenazah dimasukkan di dalam liang kubur, kemudian ditimbun dengan tanah, maka setelah itu pulanglah sanak famili, kerabat, orang-orang yang menyayang dan mencintai kita. Di situ akan didatangi malaikat munkar dan nangkir. Pernah membayangkan siapa kawannya orang yang sudah meninggal di dalam liang kubur? Pernah membayangkan? Perlu diketahui, Pak, ketika manusia sudah dimasukkan dalam liang kubur, nggak ada satupun kawan yang setia untuk mengawani. Suami istri yang saling mencintai pun, dia mungkin waktu hidup cinta setengah mati. Kalau pacaran, apa kata manisnya? Hayyun bila hubbin kasama'i bila nujum. Hidup tanpa cinta bagaikan langit yang tak berbintang. Sastra cintanya itu apa? Amikul qalbi, amikul bahri, la naqdiru an nanzura wa natihi, walakin amikul bahri, walakin amikul qalbi, la naqdiru an nanzura wa natihi. Li'annaka usaitu qalbaka, li'annaka kalamaka lu'lu'un. Ini adalah sastra cinta berbahasa Arab yang disampaikan orang-orang Arab. Apa katanya? Dalamnya lautan, aku mampu melihat dan mendatangi. Tapi kalau dalamnya hatiku, aku nggak bisa untuk melihat dan mendatangi. Karena tutur katamu bagaikan mutiara. Apa maksudnya? Orang itu kalau sudah pacaran, Bu, gula Jawa rasa coklat. Bisa juga tai kucing dibilang rasa coklat. Kenapa? Orang baru dimabuk cinta. Bahkan pepatah mengatakan, gunung akan aku daki, ya, gunung akan aku daki, lautan akan aku seberangi, nyawa melayang pun akan aku jalani. Apa katanya? Orang lagi dimabuk cinta. Apa katanya? Kalau sudah mati, cintaku seumur hidup, begitu meninggal mencari lagi. Itu cinta. Makanya inna hubbaka ya'ummu wa yasumu. Sesungguhnya cintamu pada sesuatu bikin buta dan bikin tuli. Jadi orang kalau sudah meninggal dunia, secinta-cintanya apapun suami istri, kada mau untuk mengawan dalam liang kubur. Enggak ada. Enggak ada. Maka di situ kita sadar, kawan yang setia di dalam liang kubur tiada lain adalah amalnya masing-masing. Ketika kita rajin bertahajud, rajin sembahyang duha, rajin untuk
berjamaah salat 5 waktu, maka di situ amalnya akan menjelma sebagai kawannya. Bahkan ketika manusia yang memang ahli ibadah, ketika orang itu sudah di dalam liang kubur, ini ketika malaikat mungkar dan nangkir itu segan dengan kawannya itu. Bahkan malaikat mungkar dan nangkir bertakun, pian ini siapa? Kamu nggak usah tanya, laksanakan tugas kamu. Kawan daripada mayat ini tiada lain, ini adalah amalnya. Bahkan nanti ketika bangun dari wa anna Allah yab'atsu man fil kubur, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membangkitkan orang-orang yang mati dalam liang kubur, begitu bangun ini akan bertanya, kamu ini siapa? Ada penandunya, ada kawan setia, mulai dimasukkan dalam liang kubur, kemudian ditimbun tanah, di situ sudah ada kawannya. Kawannya tiada lain amal baiknya. Jadi amal baiknya itu menjelma sebagai kawan, ditungguinya. Tapi mohon maaf, orang yang kada sembahyang akan dibukakan 8 pintu lubang neraka. Sehingga keluarlah ular-ular yang begitu besar yang melilit-lilit dalam liang kubur sehingga remuk dan hancur. Dan orang yang meninggalkan sembahyang akan dihimpit tanah. Dan tanah yang di bawah itu akan berlapis dengan batu yang sudah ada terbakar dengan api. Ini bentuk siksaan dari orang-orang yang meninggalkan sholat. Para bapak, ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Nabi Muhammad SAW siap mengirimkan bala tentara untuk menaklukkan orang-orang kafir Bani Thaqif yang terletak di Taif. Di situ orang-orang kafir Bani Thaqif yang terletak di Taif menyerah dan tunduk di hadapan Rasulullah. Orang-orang kafir yang tunduk di hadapan Rasulullah itu menyampaikan, "Ya Rasulullah, aku menyerah. Aku menyatakan tunduk kepadamu ya Rasulullah. Namun aku mohon ya Rasulullah, jangan kami bebankan salat 5 waktu. Enak-enak kami tidur di tengah malam, datang waktu subuh, disuruh bangun, yakni sembahyang subuh. Nanti enak-enak kami bekerja di siang hari mencari uang, disuruh berhenti. Datang waktu zuhur, disuruh sembahyang, yakni sembahyang zuhur. Jangan ya Rasulullah. Kami menyatakan menyerah dan tunduk kepadamu. Namun aku mohon, itu saja, jangan kami bebankan salat 5 waktu." Enggak lama, begitu datang ke rumah, baru datang dari kerja, belum hilang rasa capek, datang waktu asar, juga disuruh sembahyang, ya ini sembahyang asar. Enggak lama kemudian matahari terbenam, datang waktu sembahyang, yakni sembahyang maghrib. Enggak lama kemudian kami ketika duduk-duduk di tengah keluarga, sambil canda dan tawa, datang lagi waktu isya. Yakni disuruh sembahyang lagi, yakni sembahyang isya. Ya Rasulullah, kami menyatakan menyerah dan tunduk kepadamu. Aku mohon ya Rasulullah, jangan kami bebankan salat 5 waktu. Itu permohonan orang kafir yang baru tunduk di hadapan Rasulullah waktu itu perang. Apa jawaban Rasulullah? Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Kata Rasulullah, perbedaan kami orang-orang Islam dengan orang-orang kafir itu meninggalkan salat. Ketika engkau menyatakan menyerah dan tunduk di hadapanku, maka laksanakan salat. Namun ketika kamu menyatakan menyerah dan tunduk di hadapanku, tapi kalau kamu tidak mau salat, maka aku siap melawan dan memberontak. Itu kata Rasulullah. Makanya perbedaan kalau kita mengaku umat Islam, maka sholat. Kalau ketika kita nggak sholat, berarti sama itu kafir kedudukannya. Berarti ada dusta di antara kita. Kenapa? Orang Islam itu kalau membuat KTP pasti ditanya agamanya Islam itu singkatan Isya, S, subuh, L, zuhur, asar, M-nya maghrib. Jadi Islam itu singkatan.
Ya, Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Kalau ada kita mengaku umat Islam, tapi meninggalkan di antara salah satu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada yang ditinggal, berarti bukan Islam namanya. Kalau maghribnya aja ditinggal, berarti Islam. Kalau pengen Islam, dusta pian. Kenapa? Sembahyangnya kada genap 5 waktu, maghrib sering pengen tinggalkan kepada Islam. Bukan Islam, itu Islam. M-nya hilang. Kenapa? Maghrib ada sembahyang. Itu kenyataan. Kalau kada sembahyang, membuat KTP dibuat Islam, dusta berarti. Ada dusta di antara kita. Kita tahu Pak yang namanya kerbau. Tahu kerbau? Hadangan tahu pala? Berapa kakinya? Apa namanya? Tedong. Beliau tedong. Tahu benar Sidin. Tahu kerjaannya tedong. Jadwalnya itu Pak, sapi atau kerbau. Jadwalnya nih. Habis makan, begawe guring. Habis makan, begawe guring. Nah, kalau umat Rasulullah, kalau kita mengaku umat Rasulullah, jadwalnya sama. Habis bangun tidur, makan, kerja, guring. Makan, kerja, guring. Habis makan, kerja, guring. Berarti kita sama seperti Pian yang ngomong lah. Ada orang Sarik, kada tahu lah. Nggak tahu berarti. Manusia yang membedakan antara binatang itu adalah sholatnya. Kalau umat Rasulullah ada 5 waktu jedahnya. Bangun, makan, atau bangun, sholat, makan, nanti kerja, sholat 5 waktu. Nah, itu. Jadi kalau kita nggak sembahyang, jadwalnya berarti sama seperti wah, kada wani nyambat sih, kada ulun sambat, paham aja dia. Para bapak ibu hadirin sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup kah, Pak? 3/4 sudah. Sudah cukup kah? Atau tambah lagi? Cukup kah? Cukup apa tambah? Ulun bertakun sekarang. Ibu-ibu ketujuh yang panjang apa yang handap? Nah, pikirannya jangan ngeres pula. Ibu-ibu ketujuh yang panjang kah? Yang handap? Kalau panjang, kada masuk lagi tuh. Kada masuk semua, Bang. Kalau pendek, masuk semua. Jangan ngeres lah pikiran dah. Kalau kepanjangan, yakin pian kada kawak lagi semua. Kalau handap, masuk semua. Maksudnya handap keterangannya, panjang keterangannya. Kalau keterangannya panjang, yakin pian lupa. Mau bertambah lagi atau cukup? Tambah, Pak? Tambah lagi. Oh, ibunya ketujuh panjang berarti. Ya, sedikit ulun buka rahasia tentang sholat 5 waktu. Rahasia sholat 5 waktu sekarang. Subuh berapa rakaat? Subuh itu 2 rakaat. 2 rakaat itu sebetulnya simbol. Di dalam keterangan ahli falsafah, 2 rakaat itu simbol. Ada malam, ada juga siang. Dan orang berbuat dosa, kalau nggak siang ya malam. Dengan sembahyang subuh, maka terhapuslah dosa yang dikerjakan di waktu siang dan malam. Artinya apa? Sembahyang subuh ini sebagai penghapus dosa. Jadi kalau yang kada sembahyang subuh, berarti dosanya tetap aja itu. Ya. Dan ada 3 keistimewaan ibu yang mau bangun subuh, ada keistimewaan yang Allah beri. Apa keistimewaannya? Yang pertama, orang yang mau bangun sebelum subuh itu dicatat oleh Allah dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau orang sudah masuk dalam catatan Allah iman dan bertakwa, insya Allah surga dapatnya. Surga itu di dalam kitab di dalam Zurratun Nasihin disebutkan inna fil jannati sab'una
minal huril ain wa sab'una firashan wa sab'una min alwanit tu'am. Bapak, Ibu hadirin sekalian berbahagia, gambaran surga itu mala ainun ra'at wala udhunun samit wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terlintas oleh hati, dan belum pernah dirasakan, ya, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dirasakan oleh anggota kita, dan belum pernah terlintas. Dan di dalam surga itu ada 70 bidadari. Setiap bidadarinya itu disediakan satu ranjang yang terbuat dari intan emas permata yang begitu indah, nggak bisa kita bayangkan. Dan dilapisi 70 macam hidangan makanan. Dan semua itu diperuntukkan calon penghuni surga. Makanya di surga itu, di sana nggak ada Pak yang tua-tua Pak. Nggak ada yang tua di sana. Saudarataan, anum jadinya. Protes kai, nah berarti ulun yang tua ini kada masuk surga. Oh bukan, kai nanti kalau sudah masuk surga semuanya jadi mudah kai. Kuat lagi nanti menghadapi bidadari 70, kuat kita. Wah pokoknya sehat. Mau berapa ronde di situ, bebas, nggak ada lagi sembahyang di sana. Persoalannya masuk surga apa enggak kita? Nah ini persoalannya, karena dunia ini penuh dengan godaan, penuh dengan rintangan dan tantangan. Hati-hati, ulun berpesan kepada para pemuda dan pemudi. Bila khusus kaum hawa, sekarang sudah ngetren dengan HP, ya. Yang terutama ulun berpesan sama yang perempuan, jangan pasang profil kalau bisa di dalam HP, baik IG, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena wajah seorang perempuan adalah aurat. Khawatir ada orang K7 disimpan di dalam HP-nya, orang yang meninggal dunia. Yang melihat ini sentimen, wah bengkeng bener inilah si binian ini. Nah, ini akan menjadi dosa jariah. Orang yang meninggal, HP-nya masih ada, fotonya bengkeng. Akhirnya menjadi dosa yang berjalan terus. Apalagi yang mohon maaf, TikTok yang biasa bertiktokan. Ayo siapa? Pakai baju yang ketat, ya, pakai belahan susu, kelihatan susunya bahenol, ya, bertiktokan setengah jam pulang. Pakai baju yang tembus pandang, celana dalamnya warna pink, kelihatan, ya. Pakai jilbab tapi tembus pandang, pakai jilbab tapi susunya ngecap, pentil susunya masih ada di sini. Masuk pasang di TikTok. Nah, ini hati-hati. Ini nanti khawatirnya menjadi dosa jariah. Dosa yang orangnya sudah meninggal, dosanya masih mengalir terus. Dari tahun ke tahun dosanya akan mengalir. Na'udzubillahi min dzalik. Ulun sarankan untuk ibu-ibu kada usah pasang profil. Kenapa? Khawatir ada yang ketujuh, karena orang yang meninggal jadi dosa jariah, nggak ada untungnya. Ya mohon maaf, kayak bini ulun jujur aja, ulun larang sampai protes. Kenapa yang kada boleh dipasang? Sudah umpati aja. Walaupun sama ulun kada usah pasang IG, kada usah di Instagram, kada usah di TikTok, kada usah. Takut kita ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Khawatir jadi dosa jariah. Karena istri itu adalah tanggung jawab suami. Para bapak ibu hadirin sekalian, mungkin Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, jadi orang yang bangun subuh mau sembahyang, itu yang pertama dapat dicatat oleh Allah orang-orang beriman dan bertakwa. Jadi surga dapatnya di sana. Yang kedua, orang yang bangun subuh itu akan dilindungi oleh Allah. Makanya mohon maaf kalau pengen awet muda, bangun subuh langsung mandi. Langsung mandi. Awet muda, betul. Makanya kalau pengen bertakun, umur ulun berapa aja?
Bepadah ada yang bepadah 39, ada 40. Ujar siapa? Ulun hampir 50. Apa rahasianya? Bangun subuh terus pokoknya. Bangun subuh terus. Kemudian dawamul wudu. Wudu jangan sampai dilepas. Jadi jujur ulun ngajar di di MTS, dulu juga di SMA. Sangat-sangat mungkin ini masih anak murid ulun dulu ini, kelas 2 sanawiyah. Banyak anak murid itu penasaran pengen salaman. Ulun bukan karena apa, hanya menjaga dawamul wudu. Selalu wudu, ulun kada mau batal. Makanya penasaran sampai ngomong di hadapan anak, masa kada boleh salaman Pak Ustadz ini? Masa kada boleh? Boleh nanti saatnya perpisahan. Jadi setahun sekali saat perpisahan itu saja. Karena perpisahan itu rasanya 3 tahun. Kami mengajar, siapa tahu ada salah khilaf, di situ kami batalkan. Tapi habis itu wudu lagi. Kenapa? Kami pengen ya menjaga wudu, selalu wudu. Kalau orang selalu wudu, Allah yang menjaganya. Kita pengen hidup jadi berkah, gak maksiat. Karena mohon maaf, ketika kita salaman sama perempuan itu pasti menggelitik. Kita masih normal. Apalagi mohon maaf, muridnya bujang-bujang di SMA. Ada Pak yang terus terang ngomong, Pak Iris, I love you. Anak murid sekarang itu terang-terang gitu, kada sopan-sopan ya. Bilang I love you, banyak orang tahu kita punya anak, tahu kita punya istri, masih bilang sampai-sampai pengen menjadi istri yang kedua. Bongol dalam hati gitu, bahasa kasarnya kan. Ya mohon maaf, inilah. Jadi kita ingat saja kita punya Allah, semua hidup akan dipertanggungjawabkan. Kemudian keistimewaan yang ketiga, orang yang bangun subuh itu ya akan mendapat pahala, di mana pahala ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena apa? Orang yang beramal sebelum subuh atau orang yang sembahyang 2 rakaat sebelum subuh ini lebih mulia, lebih bagus dibanding dunia dan isinya. Ini kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya rahasia amalan umat Rasulullah yang Rasulullah buka disampaikan. Tergantung kita aja lagi mau dikawin apa enggak. Inilah 3 kelebihan orang yang bangun subuh. Nah, sementara orang yang meninggalkan sembahyang subuh itu akan diancam oleh Allah, akan direndam di neraka jahanam selama 60 tahun. Tahu 60 tahun? 60 tahun di negeri akhirat itu kalau dirincikan ya, sehari di akhirat dibanding dengan di dunia itu 1 banding 1000. Jadi 1 hari 24 jam di akhirat itu nilainya sama 1000 di dunia. Nah sekarang kalau dirincikan, kalau sehari itu 24 jam, separuhnya berapa? Separuh 24 jam berapa? 12. Nah sekarang kalau dikembalikan di dunia, 12 jam di akhirat, dari 1000 tahun diambil separuh berapa? 1000 tahun diambil separuh menjadi 500. 12 jam aja Pak ya. 12 jam di akhirat, itu sama halnya 500 tahun di dunia. Kita potong lagi separuh. Nah sekarang separuh daripada 12 jam berapa? 6 jam. 6 jam berarti dikembalikan di dunia tadi yang 500 jam, 500 tahun, separuhnya 500 tahun berapa? 250 tahun. Bayangkan. 6 jam saja loh. 6 jam di akhirat itu kalau dikembalikan di dunia 250 tahun. Nah sekarang kita potong lagi separuh. Separuh dari 6 jam berapa? 3 jam. 3 jam berarti kalau di dunia separuh daripada 250 tahun berapa? 100 selawe. Cerdas benar beliau ini. Beliau aja menjawab mulai tadi. Berarti ya yang 3 jam tadi ya, 3 jam tadi di akhirat itu sama hanya 125 tahun di dunia. Nah sekarang separuhnya dari 3 jam. 3 jam di akhirat separuhnya berapa? 1 jam setengah. Dikembalikan di dunia separuh daripada 100 selawe berapa? Masih ingat gak? Siapa yang bisa menjawab dapat hadiah? Siapa?
separuh daripada 100 selawai berapa? Nah, hadiahnya ini nasi puding. Dapat nasi siapa nih? Siapa bisa? 100 selawai. Siapa? 100 selawai kali dipotong 50% berapa? Mau bingung? Berapa Ibu? Wah, betul. Sini. Hadiah. 62,5 ya. Betul, 100 nih hadiahnya. Ambil. Wah, dapat hadiah Sidin. Nah, berarti ya umur kita ini cuman 1,5 jam di akhirat. Bayangkan. 1,5 jam itu nilainya 62 tahun setengah hari gitu ya. Dan 1,5 jam aja. Ini bandingan dunia. Jadi kalau sekali meninggalkan sembahyang subuh direndam 60 tahun. Kalau 60 tahun di akhirat kalikan sendiri yang itu berapa itu kali 1.000? Berarti berapa itu? 60 tahun dikali 1.000. Itu kaliannya baru sekali. Bayangkan. Nah, para bapak ibu hadirin sekalian, mungkin Allah Subhanahu wa taala teringat ulun ini anak sudah 4 sebetulnya. Mulai dari kecil menunjukkan inilah bentuk sayang seorang ayah. Sengantuk-ngantuknya anak ulun yang kecil yang mohon maaf TK 0 kecil pengen tahu. Karena pengen dikenalkan untuk sholat harus bangun nak, bangun nak, bangun Pak. Dia berjalan dengan mengantuk kadang. Ya mohon maaf karena berdiri ngantuk, tahan terdinding. Kenapa mengantuk? Karena apa? Sayang kita nggak mau anak kita dimasukkan ke neraka. Bentuk sayang kita itu banguni. Jangan bilang ibu, kenapa anaknya nggak dibanguni waktu subuh? Kasihan Pak Ustadz, burung bener sih Din. Nah sekarang ulun contohkan, ibu, betakun ya Bu. Seumpama di waktu subuh rumah kita ini kebakaran Bu. Rumah kita ini kebakaran. Anak-anak kita ini guring. Apa tindakan kita Bu? Apa kira-kira Bu? Dibiarkankah anak terbakar? Atau dibanguni? Kalau perlu disiram banyu seember. Banguni Bu ya. Itu baru api dunia Bu. Bagaimana nanti api neraka? Tunjukkan kita sayang sama anak. Banguni, bangun. Kalau perlu pakai air, sapuakan. Ini bentuk sayang kita kepada anak-anak kita. Biar setelah sembahyang nanti guring lagi kata Bapak. Kenapa? Memperjuangkan. Itu bentuk sayangnya seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. Jangan dibiarkan bilang, sayang Pak Ustadz, guring bener anak ulun. Yang bayangkan, maka ulun mencontohkan, bagaimana anak ini kalau rumah kita kebakaran, apa dibiarkan kebakaran di situ atau dibanguni? Itu contoh saja. Apalagi nanti api neraka. Tunjukkan kita sayang sama anak. Banguni anak, sengantuk-ngantuknya kayak apa? Kalau perlu, ambilkan air kisor gini. Nak, bukan abah, bukan mama nggak sayang. Sayang betul sama kamu nak. Daripada engkau ditimbulkan neraka, lebih baik bapak berdulu nak menyiram ikan kayak gini. Ini bentuk sayang. Yang kedua sekarang. Jadi kalau sekali meninggalkan sembahyang subuh, 60 tahun direndam. Jadi kalau 2 kali sembahyang subuh, pian kata sembahyang berarti 120 tahun direndam. Nah, pian kalau seumpama 5 tahun kata sembahyang, kali akan seorang. Pusing ulun. Itu ancaman. Nah, bagi orang yang sembahyang zuhur, ya, orang yang sembahyang zuhur itu berapa rakaat? 4. Asar 4 tambah 4 8 kan? 8 ini sebetulnya simbol. Itu adalah pintu surga. Jadi kalau orang sudah sembahyang zuhur, sudah sembahyang asar, berarti pintu surga 8 dibuka semuanya. Tapi kalau kita nggak sembahyang zuhur sama asar, terkunci semua itu surga. Nah, ancamannya orang yang kada sembahyang zuhur, ancamannya itu
sama dosanya membunuh 100 orang Islam dibunuhnya. Itu sekali. Membunuh orang Islam, Pak, dosanya sudah luar biasa. Apalagi 100. Ini gambaran, baru sekali meninggalkan sembahyang duhur, nilai dosanya itu sama membunuh orang 100. Bayangkan, bagaimana kalau pian 10 tahun kada sembahyang, berapa ratus itu nilainya, sama hanya membunuh Islam. Bayangkan sendiri. Ya. Kemudian orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini ancamannya dosanya sama merobohkan bangunan Ka'bah 100 kali. Jangankan 100 kali. Merobohkan bangunan Ka'bah sekali, itu sudah jeleknya luar biasa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan muka ini ke arah kiblat. Makanya kita untuk kiblat. Dan perlu kita ketahui, para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pernah umrah, yang sudah pernah haji, kalau sembahyang berniat Allahu Akbar tapi niatnya menyembah Ka'bah, ini syirik loh. Dosa besar ini. Niat kita bukan menyembah, tapi itu simbol saja. Simbol arah kiblat. Jadi muka kita ini disuruh mengarah ke kiblat, bukan untuk disembah kiblat itu. Kalau niat sembahyang niatnya untuk menyembah Ka'bah, syirik, ini syirik yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan sesuatu. Masa Allah disekutukan dengan bangunan Ka'bah? Masa Allah disekutukan dengan sesuatu? Nggak boleh. Jadi menghadap ke arah kiblat itu hanya simbol. Hakikatnya orang sembahyang hanya menghadap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian maghrib berapa rakaat? 3. Isya berapa rakaat? 3 sama 4 berapa? 7. Itu adalah pintu neraka. Jadi kalau orang meninggalkan sembahyang maghrib sama isya, berarti sama hanya pintu neraka terbuka. Pacangan ditimbai ke situ. Nah, orang yang meninggalkan sembahyang maghrib itu diancam dosanya itu sama berzina dengan orang tua kandung sendiri. Orang tua kandung sendiri dizinai. Na'udzubillahi min. Ini sekali yang meninggalkan sembahyang maghrib. Bagaimana kalau seumur hidup ada sembahyang? Makanya ancamannya lagi bagi orang yang nggak sembahyang, meninggalkan sembahyang isya, ujar Allah, keluar engkau dari bumiku, cari Tuhan selain aku. Murka Allah. Makanya cocok ketika orang meninggalkan sembahyang, Rasulullah menyampaikan dengan tegas, apa? Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka kafirnya telah nyata. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya hendak ulun menyampaikan lebih panjang lagi, namun kita lihat 1 jam rasanya sudah cukup. Akhirnya ulun sampaikan, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon beri-beri maaf atas segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Bila ada sumur di ladang, boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Bila ada sumur di ladang, boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah akan kita sambung kembali. Akhir kalam, adallahu wa iyyakum ajma'in, wa billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.